Ada yang bertanya? Anak ingin nikah. Maksud ingin nikah. Anak ingin nikah dengan wanita yang bekerja. Tapi orang tua mengaku, saya sudah coba terangkan, anak sudah coba diterangkan dengan perempuan yang bekerja. Tapi orang tua masih kurang. Apa yang harus saya lakukan? Anda masih kurang lama pendekatan dengan orang tuanya. Jadi yang namanya memperjuangkan cinta itu harus butuh pengorbanan pikiran dan itu waktu dan segala macamnya. Itu sekali 2 kali. Orang tua itu jangan samakan kayak antum yang jawab ngaji. Itu harus turun sedikit pandang. Orang tua antum belum memiliki ilmu tentang sampaikan dengan cara yang dulu, dengan cara yang baik-baik tentang syariatnya juga dan tentangnya. Jelaskan kepada mereka, perempuan yang menggunakan hijab tidak akan menghalangi aktivitas dia sebagai seorang wanita. Normal bagaimana biasa. Yang bagus, itu yang bagus. Kaya-kaya, apa itu, kakak sekolah, adik-adik, segala macamnya. Terangkan dulu, berjuang dulu dong. Jangan langsung kinanya saja. Insya Allah kalau kamu betul caranya baik, antun caranya bijak, anus caranya, orang tua tenang ketika tangannya itu mantap dengan keyakinannya, tegas dengan pendiriannya, dan satu seluruh Bismillah. Sehingga perjuangkan, perjuangan ini. Ucapan ijab dan qabul yang benar bagaimana lafaznya? Terkait dengan lafaz ijab dan qabul itu tidak ada ketentuan khusus dalam agama. Bisa menggunakan semua kalimat-kalimat yang mengandung makna menikahkan. Bisa dengan lafaz angkat suka, atau zawaj suka, atau malwat suka. Ini sampai itu ijab. Qabulnya sudah mengatakan qabil cukup. Qabil cukup. Kalau mengatakan qabil itu nikah cukup. Qabil itu tazwijah cukup. Cukup saja. Mau mengatakan qabil itu nikah atau tazwijah dimahrin mazkur halal. Selesai. Lancar kan? Nah, dan juga tidak dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Arab. Tidak dipersyaratkan. Jika bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, misalnya yang penting mengambil makna yang satu, menikahkan putrinya dengan laki-laki yang disukai dan diinginkan laki-laki menjawab dengan lafaz yang mengandung makna penerimaan. Walaupun dengan bahasa yang lain. Laki-lakinya yang ngomong sama laki-laki sama wali tadi. Apakah bapak menikahkan putri bapak ini dengan saya? Dia mengatakan, ya, jadi. Jadi, makanya hati-hati kalau sebagai bapak. Laki-laki yang jadi seperti itu. Saya bertaruh, kayak gini aja sudah, masih. Berarti ada, dia punya putri. Antum nikahkan putri dengan saya gimana? Boleh. Alhamdulillah. Lalu kamu bertahu, alhamdulillah. Sekarang saya punya istri. Loh, maharnya mana? Mahar itu bisa nak dan bisa dainam, bisa cek, bisa tempo. Yang namanya wali mahar itu gak langsung akan dilakukan insya Allah. Makanya hati-hati untuk para yang begini ada tipe-tipe laki-laki yang begini ya. Ini dulu terutama di Yaman. Dulu yang orangnya yang biasa demikian orang mereka butuhkan disekal pemerintahnya sehingga mereka banyak yang pergi sendiri yang tanpa keluar si makhluk bilang tangannya itu mesti kalau bagi ziarah atau tamu ke rumah salah seorang klan begitu yang punya walaupun masih kecil, mungkin masih 10 tahun, 11 tahun
berlebihan, nggak akan ada orang. Ada ini yang namanya seorang ayah kadang dianggap bergurau, kan gitu ya. Paling bergurau ini. Baik, coba ada masalah. Langsung itu. Saya mau ketemu ibu mertuanya. Loh, bermasalah? Tidak aku ketemu. Sama-sama. Oh, ibu. Banyak ibunya. Banyak ibunya. Allah. Nah, bagi mereka yang paham, ketika ada begitu, tapi lihat. Orang ini tidak beres. Kalau iya, jadi. Kalau bolehkah orang ini menggunakan tangan istri? Jawabannya diperbolehkan. Itu kemudian yang tidak diperbolehkan itu menggunakan tangan sendiri. Kalau istri itu semuanya boleh. Nah, dengan keumuman ayat tadi, alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali pada istri mereka dan budak-budak wanita mereka. Juga dengan qaul ta'ala, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Menikah dengan wanita itu sudah boleh. Bagaimana dengan diketahuinya setelah 8 tahun kamu menikah, bahkan sang suami yang mandul. Dalam kondisi yang demikian diserahkan kepada keridhaan sang istri. Kalau istri ridha dengan kondisi suami yang mandul seperti itu, terus jalan. Kalau istri nggak ridha, maka dia boleh untuk minta dilepas. Kalau nah ini menanyakan sikap akhir tadi itu. Ada suami cerai, kemudian suaminya minta, kemudian anak kasihan para saudara keduanya, kemudian saya menikahi perempuan tersebut tapi dengan niat untuk dicerai, dengan demikian keduanya bisa nikah lagi. Bagaimana Pak? Anda saya itu susah. Serangga tadi itu namanya kambing. Iya, hati. Mantap. Jadi jangan sampai perasaan kamu yang kasihan itu melupakan kamu dengan ilmu. Kalau betul-betul boleh lakukan. Tapi kalau nggak boleh, jangan merasa kasihan, nggak tega, nangis terus mereka berdua itu. Tidak apa, urusannya itu urusan pelanggaran kamu. Dengan caranya apa? Bagaimana hukum laki-laki yang menikah dengan hisab dan si wanitanya tidak mau sholat? Ya jelas. Namanya kita tuh yang mungkin dia sholat. Itu bukan prinsip agamanya. Oh, soalnya, iya, itu perempuan mungkin masih di gereja. Mungkin. Namanya kita. Tapi hikmah dibalik dibolehkannya pernikahan semacam ini dibantu Allah dengan harapan laki-laki yang taat agamanya itu yang kuat itu bisa sedikit demi memberikan pengertian kepada istrinya tentang Islam yang baik. Ujungnya mengislamkan sang istri. Saya tidak ngerti di dalam bagaimana Islam. Makanya dalam berjuang harus aman dari fitnah. Artinya laki kuat menahan godaan tadi, jadi bisa mempertahankan agamanya, jadi bisa menerapkan Islam yang sebaik-baiknya kepada perempuan tersebut. Tapi bahaya ya. Dalam pengalaman itu berbahaya. Masya Allah, ini perdebatan nikah atau pertanyaannya fatal. Ya, bicara yang menyenangkan, itu bicara yang menyedihkan. Kontras banget. Jadi dalam supaya bagaimanakah hukum orang yang mengatakan pisah terhadap istrinya dalam keadaan ia marah tanpa memikirkan akibat dari perkataan ini. Baik. Di sini kalau kita Allah berperincian di kalangan para ulama terkait dengan marahnya. Marahnya itu membuat dia betul-betul gelap, tidak sadar apa yang dia ucapkan. Apakah dia sadar apa yang dia ucapkan? Kalau dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan,
kamu sudah buntu, gelap semuanya itu, maka gak jatuh. Tapi kalau kemudian dia sadar dengan apa yang diucapkan, maka jatuh talak. Kalimat kita itu merupakan makna dari perceraian. Maka jadi, dia marah. Iya, orang menceraikan istrinya itu sangat marah. Tidak ada orang santai bergurau sama istrinya, tahu-tahu kamu saya cerai. Orang agak sedikit. Lah ya. Yang namanya perceraian itu ketika sudah di puncak marah seperti itu. Makanya di hukumnya pertama tergantung bagaimana amalnya dia. Talak 1 dan talak 2 itu merupakan talak raj'i. Jadi talak bagi dua. Talak raj'i, yang kedua talak bain. Talak raj'i itu talak yang mungkin rujuk kembali. Talak bain yang tidak perlu rujukan. Talak raj'i talak 1 dan talak 2. Jadi ketika ada orang yang mentalak istrinya, kamu saya cerai. Sekali itu talak raj'i mungkin rujuk begitu. Ketentuannya ialah selama belum selesai masa iddahnya. Masa iddahnya 3 kali haid atau dia akan suci. Sekarang, ketika dia mentalaknya dan dia merujuk, selesai. Merusak kembali pernikahan mereka. Ketika ada talak yang kedua juga demikian. Tetapi kalau sudah jatuh talak pertama atau talak kedua tidak dirujuk sampai selesai masa iddahnya, maka dikatakan bain. Tadi sain surah. Artinya bisa kembali cukup dengan akad baru, walimahan baru, mahar baru. Adapun yang namanya talak bain itu talak 3. Jatuh talak 3 kamu pisah. Tidak mungkin kembali pada yang pertama kecuali harus ini perempuan nikah dengan laki-laki yang lain dengan nikah rabbah, suka sama bukan normal bagaimana biasa, kemudian akhirnya di antara mereka free kembali itu perempuan baru bisa nikah dengan yang sama, bukan kambing dewa. Kalau bagaimana pandangan Islam terhadap seseorang yang menikah namun melangkai 1 atau 2 atau 3 kakaknya belum menikah? Tidak ada masalah. Yang namanya pernikahan dengan Islam kembali kepada kemampuan masing-masing. Manis takoran mingkumul ba'ah. Ada seorang kakak belum ba'ah, adiknya sudah dia dua yang dipegang dalam itu cuma sekedar prinsip orang Jawa yang boleh melangkai kakak, urut kakaknya dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Kadang yang ketiga ini sudah kelimpungan, setengah mati dia. Dia mau maju tuh harus menunggu 2 kakaknya dulu. Kakak pertamanya santai aja, tidak ada keinginan sama sekali. Dia ngomong, kata kakaknya, saya mau menikmati hidup ini. Artinya udah kelimpungan dia, itu menimbulkan tidak yang ngomong. Kalau itu tidak ada yang mampu duluan, yang mampu di belakang. Tidak ada masalah apa, normal Pak. Tidak ada yang kuat insya Allah. Banyak sekali sebenarnya. Allah Ustaz, nasihatilah secara khusus pada para wanita istri-istri kami, karena ternyata mereka masih suka penasaran pada wajah laki-laki lain. Dengan sembunyi-sembunyi tanpa malu-malu, baik mengintip atau melirik. Memang ini penyakitnya perempuan ya. Jadi harus paham yang baik. Perintah Rasulullah, perintah menunjukkan pandangan itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan Nabi kepada kaum mukminah wanita supaya mereka menunjukkan pandangan-pandangan mereka masing-masing dan menjaga kemauan mereka.
Ingat nama. Jangan dikira perempuan tidak punya selera dari laki-laki. Besar mereka punya seleranya itu. Itu bisa menimbulkan kerusakan rumah tangga. Ya, jika para wanita, para kelas, jangan dibiasakan seperti itu. Jangan kemudian dikarenakan ada hijabnya, tidak tahu dia menggunakan hijab, makanya nggak ngerti tahu tuh dia lewat sini dari sini. Siapa itu? Allah Maha tahu, tidak akan tahu. Sehingga di zaman saya kali ini, jadilah wanita-wanita yang salihah yang menentukan pandangan-pandangan ini. Ingat, kamu punya suami, kamu harus menjaga kehormatan sang suami, kamu jaga haknya sang suami, harus memuliakan sang suami, jangan engkau khianati cinta suami. Karena begitu pula para akhlak yang belum menikah ini jangan biasakan seperti itu. Kalau kebiasaan terus berlanjut ketika kamu sudah menikah, jawabannya negatif. Ketika dia sudah menjadi seorang ikhwan, ya, sungguh petik dalam benaknya dia. Begitu dia pulang ke rumah dan suaminya menyesal dia, kenapa kau saya menikah dengan laki-laki yang semacam ini. Ternyata ada laki-laki lain yang lebih bagus dari yang kamu. Menimbulkan kerusakan rumah tangga. Yang tadinya dia semangat dalam memenuhi hak suami, tanggung jawab istri, dia katakan mulai merosot. Mulai merosot. Itu bahaya. Itu awal perusahaan rumah tangga. Bahaya. Jadi yang kita punya tidak dinikmati suami kamu yang tadi. Nah, laki-laki juga begitu. Laki-laki itu memang ada berempat. Kenapa Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menikah? Jawabannya akan pernah ada semua dikarenakan kondisi yang ada pada beliau sangat memungkinkan. Sibuk belajar dan sedikit sangat disibukkan dengan dakwah ila Allah. Yang memiliki banyak musuh-musuh dakwah dari kalangan muslimin, dari mulai yang namanya Sufiyah, Fatimiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semuanya sehingga pernah sempat kalah. Dia bisa dipenjara berkali-kali, hingga sempat kalah. Nah, itu yang bukan dalam bicara beliau dan sangat keliru besar. Kebohongan yang sangat nyata, pelecehan yang sangat nyata. Kalau ada orang yang menyatakan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menikah dikarenakan impoten, na'udzubillah min dzalik. Ada ucapan yang kotor Islam atau pelecehan kepada para ulama. Ada yang seperti itu. Bahasan ta'addud ya. Ta'addud ini ada spesialisasinya. Yang menjawabnya harus yang ta'addud. Istilah nikah turun ranjang, apakah boleh? Apa maksudnya? Apa? Saya tahu. Nikah turun ranjang. Gimana Pak? Oh, gitu. Oh, artinya kalau yang terjadi ialah dia menikah dengan kakaknya dan adiknya dalam keadaan itu berdua-duanya punya hak yang tak bisa. Tapi kalau misalkan dia dekat dengan seorang wanita, meninggal perempuan, dia nikahi adiknya, nggak ada masalah, nggak dilarang dalam agama. Boleh. Yang dilarang itu ketika ada keterangan dalam Islam yang menyatakan larangan untuk menikah. Apakah sunnah mengadakan tausiah di acara wali umur? Ini menarik tanyakan berbagai masalah jika ada orang masalah. Dia mengatakan kalau ada nikah, yang namanya khutbah nikah itu bukan mau'izah hasanah, bukan ceramah. Yang namanya khutbah nikah itu ya alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih. Itu khutbah nikah. Adapun tentang masalah ceramah dan segala macamnya ketika wali umur itu tidak ada pada asal akad nikah.
Tetapi kalau diadakan dikarenakan mengambil kesempatan kumpulnya banyak orang untuk berdakwah di sana, maka diperbolehkan ahlian terkadang dan materinya tidak melulu pembahasan masalah nikah, tetapi menyesuaikan kebutuhan umat. Perlu membahas masalah akidah, masalah membahas fikih, masalah fikih, sehingga terkesan itu pengajian, nggak sanggup pautnya dengan acara pernikahan. Satu urusan poligami, satunya urusan ribut, ini apa ya? Dijawab anda? Ada waktu anda? Apa namanya? Dijawab ya? Dimulai dengan yang poligami. Ada orang suami yang berencanakan menikah yang kedua kalinya poligami. Dan dia mempunyai kemampuan itu dari ilmu, fisik, hartanya ada. Akan tetapi para istri sangat pencemburu. Katanya soalnya begitu ya. Tidak cuma tapi dan tidak lupa maju, bahkan mengancam dengan cerai kalau berpoligami. Bagaimana sekarang harus diambil oleh para tersebut? Nah itu. Jadi yang namanya poligami ya Pak. Jadi cara poligami yang bicara berpoligami. Jadi pengalaman apa? Jadi poligami itu perkara dikenalkan dalam agama Islam, ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi poligami itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sangat arif dan bijak, sesuai dengan prosedurnya Rasulullah SAW. Sehingga prinsipnya, kalau Anda bersiap untuk poligami, semua bersiap, dan Anda bersiapkan sesuatu yang bersama dengan saya sama Anda. Kalau Anda percaya dengan baik, dengan yang pertama dan yang kedua, sehingga poligami itu menjadi sesuatu yang penting, bukan mau yang menakutkan. Tapi kalau asal poligami aja, tidak ada persiapan sebelumnya dengan matang, dan secara perhitungan akan hancur keluarga itu. Maka jelas nikah dengan seorang wanita yang satu paling bahagia, lebih baik daripada nikah dengan 4 wanita tapi harus berantakan. Pernikahan itu harus Allah untuk mendapatkan mawaddah warahmah. Kalau Anda mampu untuk memunculkan mawaddah warahmah pada istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dalam semua orang kerjakan, Anda bersiap. Kalau belum, ya godok terus dahulu, jangan terburu-buru. Untuk masuk kepada pernikahan yang kedua, yang akan memikirkan banyak. Kamu harus memikirkan diri, sanggup apa enggak, bisa adil apa tidak, adil nafkahnya, adil tempat tinggalnya, adil pembagian jatahnya. Harusnya kamu mampu apa tidak? Yang kedua, kamu harus melihat istri pertama dan anak-anaknya. Mampu kamu mempertahankan istri yang pertama itu masih dalam rangka mawaddah warahmah dengan dia. Aku harus pikirkan mertuamu yang pertama. Kenapa? Aku harus memikirkan istri yang kedua. Siapkah istri kedua itu bersama-sama dengan yang lain-lainnya membangun rumah tangga mawaddah warahmah? Kita harus memikirkan mertua kamu yang kedua nanti. Bisakah mereka juga menyatu dengan mertua yang berikutnya? Antar mertua tadi itu status bisa akur, status mawaddah warahmah.
Saya bilang juga, pikirkan kedua orang tua kamu ini. Karena kamu punya orang tua. Apakah orang tua kamu mampu untuk bersama dengan mereka? Besan 1, besan 2, besan 3, besan 4, mawar jawab mampu ini. Semuanya beres. Bismillah. Maju ke depan. Tawakal Allah. 1, 2, 3, 4 istri segala. Semuanya beres. Bagaimana? Sehingga menikah itu bukan dalam rangka nambah masalah, tapi menikah itu dalam rangka untuk menambah cinta, gitu. Mawaddah warahmah. Itu prinsipnya. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada orang yang punya ilmu, ngerti betul, seluk-beluk ilmu ta'adud, tapi orang ta'adud. Jadi ada banyak hal yang belum dia siap dulu. Ada yang siap dan mampu semua lagi. Bisa melakukan segala-galanya. Diperkirakan insya Allah semuanya akan dengan tenang. Orang dengan bagus. Ini adalah saya. Tolong yang hendak maju ta'adud, ciptakan suasana poligami syar'i yang menyenangkan. Yang membuat para ikhwah yang lain itu menjadi iri kepingin kepada kamu. Dan membuat akhwat yang ada itu semangat untuk ta'adud. Sehingga tatkala ada seorang ikhwan yang melamar seorang akhwat, syaratnya akhwat cuma satu. Saya mau dinikah sama kamu dengan ketentuan kamu harus ta'adud. Nah, itu berhasil program ta'adudnya. Tapi ya betul-betul yang namanya poligami sangat menyenangkan, gitu. Sangat menyenangkan. Ini saya. Jadi kesimpulannya itu harus bisa melobi dan mempersiapkan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Nah, semuanya teman-teman yang baik, tidak apa-apa, jangan buru-buru. Kalau sudah semuanya berhasil, bismillah, melangkah, tawakal ala Allah. Yang berikutnya tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ada sekolah rumah tangga yang sedang problem berhasil. Terus pada prinsipnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga antar istri. Dalam keadaan begini timbul pada istri rasa benci yang teramat sangat kepada suaminya, yang membuat istri menuntut cerai kepada suaminya. Sang suami pun mengatakan kita. Namun bila yang hukumnya bilang saya tidak akan ceraikan kamu. Bolehkah sang istri menuntut cerai? Jawabannya Allah itu kembali kepada satu perkara. Apakah kekerasan tadi betul-betul membahayakan sang istri? Kalau betul-betul membahayakan sang istri, maka boleh untuk menuntut cerai. Namanya khulu. Apakah kalimat kita bisa terlalu salah? Jawabannya iya. Itu kalimat yang jelas menerima perceraian. Apakah kalimat saya tidak akan menceraikan kamu terlalu membahayakan? Tidak. Yang namanya kalau sudah jatuh tidak mungkin dicabut lagi. Yang ingin dirujuk sebelum masa idahnya lagi. Kamu rujuk supaya jangan lepas dari kamu, masih beri kamu, tetapi sudah kalau sudah jatuh satu kawat tinggal dua lagi sekolah. Kalau sahkah perceraian sama setelah nikah dari pengadilan agama? Kalau sama syar'i sah. Tidak ada kata harus surat ini itu segala macam ketika nikah dengan kata lah itu tidak ada masalah. Tetapi secara hukum ini saya harus dengan itu semua, sehingga itu semua kembali pada pertimbangan maslahat dan maslahat. Salam. Cukup atau cukup? Ini masalah yang lain terbatas ini. Panjang ya? Nggak usah ya? Iya panjang dari kalau sudah waktu. Masa tuh. Apakah jawab apa tidak?
Takut siapa hotel ini menunjukkan masalah. Jangan aja. Menimbulkan pro dan kontra bagi orang-orang yang bekerja. Jadi saya kira dapat mungkin saya yang insyaallah mudah-mudahan mudah-mudahan bertemu di bulan berikutnya masih membahas tentang pernikahan insyaallah. Nakabila alhamdulillah. Alhamdulillah.